sebenarnya ini tidak terjadi kebetulan. Nanti kalau saya kasih tugas Anda untuk mencari akar masalahnya, cikal bakal terjadinya kebohongan atau tipu seperti ini, itu kapan? Itu yang akan membuat Anda sulit untuk menemukannya. Tapi kalau Anda pahami materinya, nanti akan Anda tahu sendiri. Ya, yang ketiga adalah doktrin masa lalu sulitnya cari uang. 35 tahun ke atas sepertinya seragam kita dengan doktrin ini ya. Ya enggak? 35 tahun ke atas. Percaya nggak percaya, kalimat ini seperti sudah mengakar di dalam hati kita. Dan akhirnya membentuk menjadi sebuah belief atau keyakinan. Kira-kira Anda dapat ini dari mana? Informasi, ini awalnya informasi saja. Atau mungkin hasil ngobrol, tapi dianggap relate dengan keadaannya, makin yakin. Coba perhatikan, orang yang punya prinsip cari uang itu sulit, saya jamin hidupnya pasti sulit. Atau saya putar balik kalimatnya ya. Yang sebenarnya Anda menganggap bahwa Anda hari ini sulit untuk mendapatkan uang, kayaknya doktrin Anda tentang bagaimana cara mendapatkan uang itu adalah salah satu pengaruhnya. Itu ya. Contoh yang berikutnya adalah menilai kekayaan akan mendatangkan masalah. Ini sudah agak masuk ke dalam nih prinsipnya nih. Menilai kekayaan akan mendatangkan masalah. Ke dalam mana? Masuk ke dalam sisi spiritual. Uang menjauhkan saya dari surga. Punya uang banyak, hisapnya panjang. Emang nggak punya uang terus aman gitu langsung masuk surga gitu? Hah? Bahkan ada saya pernah dengar miskin itu lebih dekat ke kafir. Kufur nikmat maksudnya. Miskin itu lebih dekat ke kafir, maksudnya kufur nikmat. Keluh kesah, tidak bersyukur dan lain sebagainya. Nah, kalau ini jarang kayaknya, tapi ada beberapa kayaknya terjadi di sini. Melihat atau mengetahui orang tua sibuk bekerja sehingga tidak punya waktu untuk keluarga. Akhirnya yang muncul di pikirannya adalah karena sebab uang saya jauh dari orang tua. Poinnya apa di sini? Yang salah adalah uang. Kita kembalikan ke hati kita, pasti kita nggak ingin jauh dari keluarga. Lalu hati punya kesimpulan apa? Berarti saya nggak perlu cari uang. Nggak perlu kerja. Saya nggak perlu uang bahkan. Ekstrimnya tuh di situ. Tapi pas nggak punya uang bingung. Gitu ya. Yang berikutnya. Sering melihat orang tua bertengkar karena persoalan uang. Saya lihat satu-satu aja. Sering melihat orang tua bertengkar karena persoalan uang. Yang senyum mengalami. Orang tuanya bertengkar perkara uang. Anda sering melihatnya. Akhirnya di bawah sadar atau di hati Anda berkesimpulan bahwa yang membuat orang tua saya bertengkar adalah uang. Sebenarnya kalau saya boleh jujur, uang itu tidak merubah apapun dan siapapun. Uang itu hanya mempertegas siapa diri kita sebenarnya. Jadi kalau ada orang kaya pelit katanya gitu, orang kaya jahat gitu deh. Sebenarnya dia dari miskin juga jahat. Jadi nggak perlu kita salahkan kekayaan. Jadi yang membuat orang jahat itu adalah uang. Nggak ada hubungannya. Gitu. Kemudian sering dimarahi ketika berkeinginan lebih. Dimentahkan oleh orang tua. Karena dasarnya manusia itu dilahirkan itu statusnya hanif loh. Hanif itu lurus. Hanif itu lurus sekali lagi bertauhid. Putih bersih gitulah. Lalu diisi oleh orang tua kita itu kertas. Karena kalau mau dipersempit lagi mikirnya, kita ini produk dari lingkungan kita.
Kebetulan lingkungan pertama kita adalah orang tua kita, rumah kita. Benar nggak sih? Benar ya? Kalau benar coba anggukan kepala Anda. Jadi kalau di dalam rumah itu edukasinya nggak tepat, nggak usah salahin anaknya kalau bertumbuhnya jadi mengecewakan kita. Bahkan guru saya pernah bilang bahwa anak itu bagaimana ibunya, ibunya bagaimana suaminya, bagaimana bapaknya maksudnya. Jadi saling ketergantungan. Makanya kalau berantem dengan pasangan Anda, jauh-jauh dari anak. Jauh-jauh dari anak. Anak seketika merekam. Anak seketika merekam. Kita dibekali panca indera loh. Panca indera itu alat utama kita untuk membentuk kita akan jadi apa dan bagaimana kelak di masa depan. Jadi tolong panca inderanya dijaga. Karena posisi kita orang tua ke anak, tolong agak sedikit jaga jarak dan volume marahnya dipelanin. Lagian juga ngapain gitu lah. Nah, kalau saya kasih sedikit makalah itu ucapan ulama, la taghdab walakal jannah. Jangan marah karena surga itu nggak ada yang marah, nggak ada pemarah. Iblis dilempar keluar dari surga itu karena marah. Oke. Baru sekarang kita masuk lebih dalam dari sebab tadi. Jenis emosi yang bisa dilepaskan. Tapi so far, semua rasa ini bisa dilepaskan Bapak Ibu. Gini, kalau bicara tentang kekecewaan ini mewakili nggak? 8 ini coba dibaca dulu. Sebut saja kekecewaan yang umum ya. Yang umum. 8 dari yang saya tulis ini mewakili nggak? Misal Anda punya problem finansial nih, misal hutang gitu misal. Kan yang fokusnya Anda kan ke hutangnya. Dan Anda nggak peduli rasa takut ketika mengingat hutang, benar nggak? Rasa was-was, rasa panik, rasa sedih ketika ingat hutang. Nggak pernah fokus ke situ kita. Fokusnya kita pada kejadian, bukan pada rasa atau hasil dari kejadian tersebut. Nah, kalau lihat 8 ini, Anda berada di yang mana ini? Coba dicek. Kalau 8 ini, Anda cek. Anda yang mana? Anda lebih sering atau dominan marah kah? Atau lebih dominan takut kah? Kalau orang punya hutang, kayaknya dominannya takut tuh. Masuk lebih dalam lagi, jatuhnya ke rasa bersalah. Lebih dalam lagi ya, hasilnya lagi sedih. Baru terakhir biasanya frustasi. Disinilah akhirnya jadi penyakit fisik dan batin. Oke ya, saya lanjut ya. Nah, baru kita bicara tentang bagaimana cara mengatasinya. Oke, sebelum ke sini, saya mau lihat dulu semuanya. Yang membuat, yang merasa punya masalah finansial, coba angkat tangan. Nggak usah malu, Bapak Ibu. Yang merasa punya masalah dengan finansial dengan sejuta pertanyaannya, kenapa rezeki saya begini, A, B, dan C, dan seterusnya, angkat tangan. Oke, terima kasih. Sekarang turunkan tangan. Nggak harus percaya saya ngomong, nggak harus. Ya. Tapi saya cuma menemukan satu sebab. Dari sekian sebab yang paling fundamental, cuma satu. Luka batin finansial. Dampaknya dari luka batin finansial, dengerin saya baik-baik ya. Supaya besok Anda nggak perlu mencari validasi dari apa yang saya omongkan. Tapi kalau Anda punya uang nggak apa-apa, cari validasi keluar juga nggak apa-apa. Nanti nih, ikut ini. Kalau saya salah ngomong nggak usah datang ke saya. Ujung-ujungnya ini yang disampaikan juga. Selama luka itu masih ada, selama bentuk dari luka batin finansial itu ada,
Sampai kapanpun Anda hanya akan ketemu satu. Kesulitan. Ini kan berkaitan pada banyak hal ya. Apalagi Anda pernah berbisnis dengan sifulan. Lalu Anda dikecewakan. Pasti pikiran orang awam pada umumnya akan marah. Ya kan? Akan marah pada orang yang sudah menipu Anda kan. Bagaimana kalau saya tawarkan satu pemikiran? Jangan-jangan memang Allah sedang ambil paksa dari diri Anda. Enggak, kita nggak punya apa-apa Bapak Ibu. Yang saya punya cuma yang sedang nempel sekarang di tubuh saya. Semakin besar rasa kepemilikan Anda, semakin besar potensi kekecewaan itu datang. Tapi semakin besar juga rasa kepemilikan Anda, biasanya semakin pelit itu orang. Semakin takut untuk ngeluarin. Nah, salah satu dampak dari luka batin finansial itu adalah tadi saya katakan sulit. Finansialnya pasti acak adut. Oh Gus, bagaimana dengan orang yang pernah saya temui, dia pernah punya luka. Saya tahu betul kecewanya. Kenapa dia bisa kaya? Yang masalahnya yang Anda tidak tahu adalah kondisi hatinya. Yang kita tidak tahu kondisi hatinya. Pasti banyak di sini. Saya juga punya teman. Saya tahu betul bagaimana dia kecewanya. Sekarang dia kaya. Dia bahagia. Gimana Gus? Tertabrak. Tetap saya jawab, yang kita nggak bisa ngintip adalah kondisi hatinya Bapak Ibu. Tapi saya sampaikan sebenarnya dia adalah damai. Dia orang damai dengan masa lalunya. Yang gagal bisnis siapa coba angkat tangan? Bisnis gagal. Oke, turunin. Yang pernah ditipu, uangnya dibawa kabur, gak dibalikin, atau bisnisnya gak fair atau apa? Oke. Yang pernah uangnya dihutangin, gak balik. Oke. Yang punya orang tua juga gagal siapa? Dengan kegagalan dengan pertanyaan yang sama, tapi orang tuanya siapa? Angkat tangan. Orang tuanya gagal. Angkat tangan, angkat tangan. Kalau enggak jangan dipaksa. Oke, saya perhalus lagi pertanyaannya. Yang mengalami apa yang dialami oleh yang mengasuh Anda atau orang tua Anda, bebas. Kerasa aneh nggak? Kerasa aneh nggak? Saya tanya dulu. Sebelum masuk ke cara penyelesaiannya, cara penyembuhannya. Sekali lagi, ini agak repot nih berhadapan dengan mak-mak nih. Mak, jangan dulu mikir masalah, Mak ya. Saya kasih tahu ilmu dulu, Mak. Siapa yang pernah mengalami apa yang dialami oleh orang tua yang berkaitan dengan keuangan? Nah, nambah kan? Oke. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang lebih dari 2 kali gagal? Siapa yang lebih dari 2 kali ditipu? Nah, raise hand aja. Raise hand itu maksudnya kasih emot angkat tangan. Siapa yang lebih dari 2 kali dipinjemin duitnya dan kabur pula orangnya? Pertanyaan terakhirnya. Apakah itu terjadi kebetulan? Atau Anda desain? Apakah itu terjadi kebetulan? Atau Anda mendesainnya? Tulis di kolom komen. Biar saya bisa ngecek sejauh apa problem Anda. Dan sejauh apa cara berpikir Anda. Saya ulangi pertanyaannya ya. Apakah itu terjadi kebetulan? Maksudnya kegagalan 2 kali, ditipu 2 kali, dibohongin 2 kali, dipinjemin lagi 2 kali uangnya, habis itu nggak dibalikin lagi. Itu kebetulan atau desain dari pikiran Anda?
berkali-kali dikhianati. Udah masuk ke ranah cinta tuh. Nah, ayo. Desain kita. Lebih banyak mana nih coba nih? Kita yang menarik desain kita. Kebetulan. Oh, oke, Rosalina. Kebetulan. Ada yang jawab kebetulan ya. Oke, terus. Tidak, takdir. Kawan, banyak kan jawabannya kan? Baik, terima kasih. Saya pegang 3 jawaban. Ada yang menjawab kebetulan. Panjang nih jadinya nih. Emang ada di dunia ini yang kebetulan? Jawabannya nggak ada. Kalau ada yang kebetulan, maka tidak perlu ada yang namanya sistem. Tidak ada yang perlu kita bahas tentang law, hukum energi, vibrasi, nggak ada. Saya lebih sepakat bahwa tidak ada satupun yang terjadi begitu saja atau kebetulan. Karena tidak ada satupun yang bisa bergerak tanpa kendali penuh dari Allah. Oke ya, kita sepakat berarti tidak terjadi kebetulan ya. Ada jawaban yang unik di sini nih. Takdir. Saya tambahin, agak keluar konteks. Tapi nggak apa-apa. Ternyata ada yang menjawab keluar dari 2 pilihan yang saya lontarkan. Ada yang menjawab takdir. Nggak apa-apa, kita belajar. Nggak, saya tidak nyalahin yang jawab tadi. Takdir. Pertanyaan saya, apa yang terjadi dalam hidupmu hari ini, takdir apa nasib? Jawab lagi di kolom komen. Takdir apa nasib? Ayo. Oke, saya jawab lagi. Berarti kalau takdir secara tidak langsung Allah dolim ke Anda gitu maksudnya. Kalau takdir kan berarti kan garis dari Allah nih. Berarti Allah pilih kasih nih ya. Ya, oke ya. Yang menjawab takdir berarti tidak kita ambil satu ayat di dalam Quran itu nggak boleh ada dalam Quran lagi. Satu ayat itu adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kalau bukan yang bersangkutan dulu yang merubah. Masih mau jawab takdir? Kalau takdir, nggak berlaku yang namanya doa. Nah ini jawaban logika. Nggak berlaku yang namanya logika. Doa itu nggak berlaku. Ngapain? Udah takdir kok, udah ada takdirnya. Oke ya. Kabar baiknya, kalau ini masuk pada kategori nasib itu bisa dirubah nggak? Ya, elek ngajar emak itu satu gitu ya. Gitu ya. Nasib itu kan bisa dirubah. Berarti apa? Kita berkesempatan untuk merubah nasib kita. Ayo bangun hatinya yuk. Bangun hatinya. Nah, berarti keadaanmu yang sulit bisa dirubah jadi mudah ya? Sepakat nggak ini? Kalau sepakat, anggukkan kepala Anda. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya merubah itu, merubah nasib kita. Nih, baru kita masuk ke materi lagi. Gitu loh. Mak. Nah, baru kita masuk lagi ke sini. Caranya, perhatikan baik-baik ya. Saat Anda ngerasakan hal yang tidak baik, kecewa, marah, sedih, frustasi, dan lain sebagainya. Cek lagi. Kalau saya salah, silahkan berpendapat. Setiap kali rasa negatif itu muncul, kebanyakan orang yang belum paham. Saya nggak bilang yang paham ya, karena ini materi bukan cuma sekali saya sampaikan. Setiap kali rasa muncul, yang ada di hati kita kan menolak rasa itu, benar nggak sih? Benar nggak? Kalau bisa, seharusnya bukan ini yang terjadi gitu ya. Ya nggak? Nah, gitu. Ini cara supaya Anda tuh sadar. Jadi kita bicara problemnya. Kalau lagi marah, Bu, Pak, lihat sini. Kalau lagi marah, gara-gara satu kejadian. Dalam hati Anda, saya coba gambarin ya. Dalam hati kita yang sedang marah, kecewa, dan lain sebagainya.
itu pasti ada tidak menerima kemarahan itu. Benar nggak? Tidak menerima kekecewaan itu. Walaupun Anda sudah masuk kata Anda zikir, wiri, dan sebagainya, ya kan? Tapi kenapa itu terus berulang? Kenapa itu terus berulang? Karena kita terus menolaknya. Karena terus ditolak. Muncul kemarahan ditolak. Muncul kesedihan ditolak. Penolakannya nggak secara langsung. Tapi dengan sebuah prinsip, harusnya nggak terjadi ini. Suami saya harusnya nggak begini ke saya. Istri saya nggak boleh begini, nggak harus begini ke saya. Jadi kita seakan-akan dunia ini harus ada dalam kendali kita. Ya, kita siapa? Kan gitu. Nah, metodenya, caranya untuk bisa keluar dari belenggu ini, belenggu atau rasa yang tidak baik ini, coba dibiarkan emosi atau rasa itu ada. Prinsipnya ini nih, biarkan, terima, izinkan, rasakan, lepaskan. Prinsipnya di situ. Nanti baru masuk ke teknik-tekniknya ya, cara-cara melakukannya ya. Tapi prinsipnya ini, setiap emosi yang muncul, pertama terima, biarkan, yang kedua terima, yang ketiga izinkan, rasakan, dan lepaskan. Ini semuanya dikemas dalam satu kata yang paling abstrak di dunia ini, namanya ikhlas. Jadi kalau Anda tanya ikhlas itu apa? Inilah. Ikhlas itu apa? Nih, setiap kejadian biarin aja. Terima. Diizinin, rasakan. Ntar baru masuk ke prakteknya ya. Pelan-pelan ya. Nggak lama kok materi ini. Saya masuk ke yang berikutnya ya. Untuk bisa meraih sukses dan bahagia, jembatannya adalah iman. Bukan logika. Orang yang beriman adalah orang-orang yang menjalankan semua tugas mulianya di dunia, baik secara syar'i ataupun secara hakiki. Ini perintah zahir wal batin nih. Oke, kita skip di bagian ini karena yang paling Anda tunggu adalah bagaimana mempraktekannya. Silakan di foto. Di Mbak Vista dibantu screenshot Mbak Vista. Dibantu screenshot nanti dikirim. Saya habis ini mau langsung memandu Anda untuk mempraktekannya. Ini sudah sangat jelas, nanti dikirim di grupnya ya. Jadi langkah-langkahnya seperti ini. Sadari, rasakan apa yang kamu rasakan saat ini. Jadi perasaan apapun rasanya yang muncul itu diperhatikan, jangan ditolak dulu, jangan di reject dulu. Ini kalau nggak praktek memang agak rada membingungkan ya. Yang kedua adalah biarkan saja rasa itu ada. Disadari bahwa rasa itu ada. Misal saya sedang marah nih saat ini. Saya sadar kalau saat ini saya sedang marah. Dan kemarahan saya itu benar-benar saya perhatikan. Saya biarkan. Gitu loh. Ya. Oke, sudah Mbak? Sudah? Mbak Fis? Sudah di screenshot? Oke. Cek di grup nanti ya. Ini di screenshot lagi Mbak Fis. Gak usah dilawan ya. Ini sebenarnya 2 menit aja melakukan setiap kali rasa itu muncul. Screenshot lagi Mbak Fis, sudah? Sudah? Oke. Berhenti melawan. Biasanya, sedikit saya jelaskan, biasanya orang langsung berusaha sembuh. Atau pura-pura kuat. Padahal dengan atau secara tidak langsung Anda membiarkan perasaan ini masuk ke dalam hati Anda. Aku izinkan marah ini ada. Aku menerima rasa marah ini. Saya lanjut. Fokus pada sensasi fisik kalau ada. Coba.
Orang kalau lagi marah, bentar, tenang. Ada Mbak Vista kok, nanti di grup. Orang kalau biasanya coba, yang biasa marah siapa? Yang aneh aja tiba-tiba marah gitu. Nggak usah malu, saya mau nanya. Saya pinjam satu orang. Oke, Bu Sri Wahyuni. On mic sebentar aja, jawab pertanyaan aja ya. Mas Roni tolong bantu Mas Roni. Oke, Bu Sri? Ya. Oke, Bu Sri, tadi pertanyaan saya sering marah gitu ya? Iya, kadang-kadang tiba-tiba marah. Oke, sebentar. Cukup jawab pertanyaan saya aja karena materinya belum selesai. Saya coba kasih contoh ke teman-teman ya. Kalau lagi marah, saya minta Bu Sri perhatikan tubuhnya dulu, respon tubuh. Orang kalau lagi marah, misalkan Bu Sri, ini beda-beda ya, nggak selalu sama, tapi respon itu biasanya ada. Kalau 0 sampai 100%, kemarahannya ada di 50%, kayaknya mulai ada reaksi ke tubuh. Coba, apa Bu Sri? Apa sih? Dada kayak lebih kencang untuk kayak gitu. Oke, satu, tulis Bu Sri. Nggak harus sama ya. Sekali lagi, tidak harus sama. Oke, yang lain? Terus nafas kayak lebih cepat. Oke, nafas lebih cepat. Kayak pendek-pendek kayak gitu. Oke. Jantung berdebarnya lebih cepat nggak? Ya. Oke. Kepala pusing nggak? Nggak. Yang kepala nggak pusing? Tapi di nafas sama di jantung saja kayak debar-debar kayak gitu. Oke. Kalau dari 10 sampai 100, kira-kira berada di berapa puluh persen itu? Kemarahan seperti itu. Di atas 50 kayaknya. Oke. Terima kasih Bu Sri. Ada yang mau menggambarkan? Barangkali jawabannya berbeda. Oke, dada gemetar. Oke, Mas Ron bisa kembalikan ke galeri. Makasih Bu Sri. Oke. Siapa yang merasakan lebih ekstrim daripada Bu Sri? Dada sesak, kepala sakit, atau pusing, dada berdebar. Ada yang lebih ekstrim dari itu? Nggak usah berebut, saya tahu Anda pemarah semua. Tahu. Nggak usah berebut, tubuh lemas. Kepala panas. Oke, tahan di situ. Kita balik lagi ke materi tadi ya. Tahan di situ ya. Kalau lagi marah, macam-macam respon fisik tuh ya. Nah, coba perhatikan. Di waktu itu, Anda berusaha supaya baik-baik saja ya. Ya kan? Supaya cepat tidak marah gitu kan? Nggak tahu kenapa tambah marah itu. Jadi gini maksudnya. Ada yang bilang menangis. Coba perhatikan rasa yang muncul ketika mengingat sesuatu. Ada rasa marah. Anda bisa perhatiin marahnya nggak? Oke, kalau bingung, Anda pernah nonton film ya? Anda pernah larut di dalam film itu ya? Yang tiba-tiba Anda ikut nangis ya? Tapi Anda sadar kan? Kalau itu bukan Anda, tapi cuma nonton film ya? Cuma nonton film. Nah, Anda perhatikan seperti Anda nonton film. Kecewanya diakui, marahnya diakui, sedihnya diakui, menangisnya tadi tuh. Karena semakin menolak, ekspresinya semakin ditolak, nggak tahu semakin jadi, nggak tahu kenapa. Coba biarkan saja ekspresi itu, tapi dengan cara diam. Oke, cukup Bapak Ibu ya. Oke, saya terakhir baca nafasnya sendat-sendat ya. Untung nggak berhenti itu nafas. Ya kan? Oke ya, paham ya? Sampai di sini paham ya? Oke, saya lanjut lagi ke teknik berikutnya. Langkah berikutnya maksudnya. Nih, masih diperhatikan. Lanjut. Karena biasanya kalau sudah marah, sedih dan sebagainya, ini 4 inilah yang muncul. Mbak Fis, screenshot Mbak Fis. Dapat ya? Nggak harus percaya sekarang. Orang kalau sedang marah, sedih atau nggak terima terhadap keadaannya,
terhadap apapun yang terjadi, yang muncul ini nih. Ini salah mereka, satu. Vonis terhadap diri sendiri. Labeling, aku selalu gagal. Pertanyaan ke atas ini, vertikal ini ke Allah ini. Bukan ke diri ini sebenarnya. Kenapa aku seburuk ini? Ini langsung ke Allah maksudnya. Kita ganti kalimatnya. Kenapa engkau turunkan masalah kepada saya ya Allah gitu. Yang terakhir, sama seperti aku selalu gagal. Ini Anda ciptakan sebuah predikat dalam kehidupan Anda. Maka terus Anda akan merasakan yang namanya kegagalan. Oke, saya lanjut ya. Sekali lagi biarkan. Nih, emosi itu seperti awan di langit, tidak perlu berusaha untuk dipegang. Ia akan lewat dengan sendirinya. Oke, Mbak Fis sampai di sini tolong bantu screenshot Mbak Fis. Sudah, oke. Oke. Sekarang dengerin saya teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Saya mau pindah ke sini sebentar. Oke, pakai headsetnya. Mas Ron, tolong diinfo Mas Ron. Untuk dikondisikan terapinya. Habis itu baru kita tanya jawab coba. Langsung terapi berarti ya? Nggih. Baik. Biar tahu bagaimana cara mempraktekkan untuk merilis emosi negatif atau melepaskan semua emosi negatif itu. Oke, baik Bapak Ibu. Biar memang kita bisa nantinya praktek secara mandiri, karena memang ini ilmu praktek ya, ini ilmu hidup, ilmu praktek yang dimana memang kita akan mendapatkan manfaatnya saat kita memang praktek secara konsisten, karena kita tidak hanya sekedar cukup tahu, tapi kita perlu mempraktekannya agar kita bisa melepaskan kebangkatan atau mungkin emosi negatif yang selama ini mengganggu kita. Nah, untuk itu Bapak bisa kondisikan tubuhnya senyaman mungkin, serileks mungkin ya. Jika bisa, itu duduknya bersila dengan punggung tegak. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, silakan monggo senyamannya serileks mungkin, tapi jangan tidur atau tiduran. Karena nanti biasanya ketiduran. Di kursi boleh monggo, walaupun tadi memang yang paling baik itu duduk bersila dengan punggung tegak. Tapi kalau memang tidak mungkin kan silakan monggo di kursi, tidak apa-apa. Jika tidak ada halangan, kameranya mungkin bisa di-on-kan ya. Tujuannya biar Gus Baraja bisa melihat kondisi Bapak Ibu. Karena ini online kan otomatis kan Gus Baraja bisa memantau Bapak Ibu lewat layar nih. Nah, tentu itu yang tidak ada gangguan, tidak ada masalah, bisa di-on-kan kameranya. Kemudian yang memiliki headset bisa digunakan headsetnya karena cukup membantu. Karena dengan bantuan headset, pertama kita lebih fokus, kita akan mudah masuk dalam kondisi rileks atau alfa. Kemudian kita akan terhindar dari gangguan-gangguan sekitar yang seringkali ya kita duga. Seperti misalkan nanti ada yang nyalakan TV, ada yang nyetel media sosial dan sebagainya. Bahkan nanti misalkan ada tukang bakso lewat, itu kalau nggak menggunakan headset itu bisa mengganggu pada saat kita benar-benar fokus. Itu kemudian yang tak lupa niatkan semuanya karena Allah. Bismillah, niat terapi sebagai ikhtiar kita membenahi diri kita karena Allah Ta'ala. Izinkan Gus Baraja untuk memandu Bapak Ibu semuanya. Izinkan Gus Baraja menerapi Bapak Ibu. Untuk itu cukup dengarkan saja instruksi dari Gus Baraja. Tidak perlu dianalisa, tidak perlu difikirkan ya.
cukup ikuti aja apa yang nanti Gus Baraja sampaikan. Izinkan juga Gus Baraja untuk menerapi Bapak Ibu. Baik, Bismillah. Silakan bisa dikondisikan. Oke, Ya. Oke. Yang pakai HP, diletakkan ya HP-nya ya, jangan dipegang ya. Karena kalau dipegang nanti fokusnya bagi antara megangin HP sama terapi. Diletakkan saja. Nah, diletakkan dengan kamera menghadap ke Bapak Ibu. Oke, Bismillah ya. Izinkan Gus Baraja untuk memandu Bapak Ibu semuanya. Rilaskan tubuh, pikiran Bapak Ibu semua. Oke, Bismillah, monggo Gus. Baik. Backsoundnya kedengeran Mas Roni? Ya, terdengar cukup, Oke ya. Baik. tapi kurang keras sedikit Gus. Oke. Cukup? Oke, cukup. Baik, Bapak Ibu, tugas Anda hanya mendengarkan dan merasakan, ngikutin ya. Kalau Anda masih menggunakan rana logika Anda di sini, eman-eman, Anda udah keluar biaya di sini ya. Dan boleh tanya yang sudah pernah ikut, sebenarnya yang ditunggu di Gus Baraja itu cuma terapinya sebenarnya. Itu materinya singkat tapi lebih kepada praktek ya. Kalau bab ini Anda cuma butuh kesadaran. Anda boleh rasain nanti sensasinya, ikutin saja, jadilah orang selanjutnya seperti mereka yang sudah baru sekali terapi, dapat rezeki ini dan itulah gitu lah. Nanti Anda akan merasakan itu ya. Baik, jika sudah sekarang silakan tutup mata Anda. Tutup mata Anda, rileks saja. Tugas Anda hanya mendengarkan. Oke. Saya akan mulai kalau semua sudah tidak banyak gerak. Oke. Gunakan bawah sadarnya aja. Flow aja, ikutin saja. Oke. Ambil nafas dulu yang panjang dari hidung. Tahan bentar. Buang pelan-pelan dari mulut Anda sekarang. Oke, bagus. Ambil nafas lagi yang panjang dari hidung. Tahan. 1, 2, 3, buang. Pelan-pelan dari mulut. Oke. Sekarang bernafaslah seperti biasanya, lebih tenang, lebih rileks, dengan tempo yang baik. Saya minta Anda perhatikan nafas masuk dan nafas keluarnya. Sampai Anda benar-benar merasakan bahwa nafas itu istimewa. Kesampingkan semua permasalahan Anda. Healinglah sejenak, me time sejenak, istirahatkan pikiran dan tubuh Anda. Biarkan setiap kali Anda tarik nafas dan buang nafas membantu Anda masuk lebih dalam, lebih rileks, lebih tenang. Saya akan hitung dari 1 sampai 3. Tepat di hitungan ketiga, buat keadaan Anda lebih nyaman, lebih rileks daripada sebelumnya. 1, 2, 3, lebih tenang, lebih rileks daripada sebelumnya, bahkan 100 kali lipat lebih rileks daripada sebelumnya. Baik, sekarang saya minta Anda untuk letakkan tangan kanan Anda di dada Anda sebelah kiri sambil ditepuk perlahan. Berikan rasa cinta terhadap tepuk setiap kali Anda nepuk dada Anda. Di setiap tepukan, alirkan energi cinta itu.
tanpa beban, tanpa masalah. Sekarang ikuti kata-kata saya untuk membersihkan semua prinsip, semua rasa yang tidak baik yang melekat di hati Anda. Ikuti, boleh bersuara, pastikan mic-nya off ya. Ya Allah, ya Rabbi, masih ada bagian dalam diriku ya Rabb, rasa marah, rasa sedih, rasa iri, rasa kecewa. Silakan sebutkan apapun yang Anda rasakan. Ada banget bagian itu ya Allah. Terasa sekali ya Allah. Aku ikhlas, aku lepaskan ya Allah. Ambil nafas. Buang. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Lebih dalam lagi, lebih rileks lagi, tetap tutup mata Anda. Ikuti lagi kata-kata saya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, masih ada bagian dalam diri yang kadangkala banyak nuntut ya Allah, sering gak ikhlas ya Allah, sering merasa benar sendiri ya Allah, sering mendiktemu yang seharusnya bukan seperti ini keadaanku ya Allah. Sering seakan aku lebih tahu daripada Engkau ya Allah. Aku sadari itu mutlak kesalahan ya Allah. Dan aku terima kesalahan itu ya Allah. Aku izinkan semua rasa itu ada. Aku izinkan semua rasa itu ada. Dan aku memperhatikannya ya Allah. Aku terima dengan ikhlas ya Allah. Dan saat ini aku izinkan, aku lepaskan ya Allah. Ambil nafas lagi. Buang nafas. Coba istighfar dengan lirih, masukkan ke dalam hati. Astaghfirullahaladzim. Temui dirimu yang hakiki dalam dirimu, di dalam hatimu itu. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Oke, baik. Dengarkan saya baik-baik. Saya persilahkan Anda untuk kembali ke masa lalu. Ambil satu kejadian yang cukup memukul mental Anda. Apapun itu. Sekalipun itu tidak berhubungan dengan keuangan ataupun itu berhubungan dengan finansial. Ambil satu kejadian, gambarkan di pikiranmu dan perhatikan rasa yang muncul sekarang. Kasih warna yang jelas, kasih cahaya yang jelas. Makin jelas banget terlihat di pikiran Anda. Biarkan itu ada dalam pikiran Anda. Biarkan itu ada di dalam pikiran Anda. Ambil satu kejadian, diingat kembali rule kejadiannya sejelas mungkin. Oke, jika sudah, coba perhatikan rasa yang muncul saat itu. Gak apa-apa, biarin aja. Kalau mau nangis, nangis aja, gak usah ditahan. Itu bahasa hati Bapak Ibu. Oke, kasih kejadian itu sejelas mungkin di pikiran Anda. Perhatikan baik-baik rasa yang muncul, macam-macam tuh. Ada yang tiba-tiba ingin marah, ada yang tiba-tiba sedih dengan penyesalannya, ada yang tiba-tiba frustasi ingat itu, ada yang tiba-tiba gak terima, harusnya gak demikian terjadinya. Apapun itu, perhatikan saja rasa itu. Lalu, katakan dalam hatimu, ya Allah,
sudah berlalu ya Allah, saya terima ya Allah. Tekan dalam hatimu, saya terima ya Allah. Saya lepaskan semuanya ya Allah. Ikhlas ya Allah. Engkau yang atur hidupku ya Allah. Nyerah ya Allah. Saya nyerah ya Allah. Saya kembalikan kepadamu semuanya ya Allah. Saya mau bersihin hati saya ya Allah. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa anta. Gak ada Tuhan ya Allah kecuali Engkau. Yang layak aku sembah kecuali Engkau. Subhanaka. Maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, aku akui saat ini ya Allah, semua yang terjadi sebab kedzalimanku ya Allah. Aku itu Inni kuntu minadh dhalimin. Gak apa-apa Bapak Ibu, gak usah takut nangis. Mau nangis aja, jangan ditahan. Alamiah itu manusia. Tapi saya percaya tangisanmu itu adalah tangisan yang baik. Rendahkan dirimu di hadapan Allah. Gak usah pakai ego lagi. Kalau gak kuat, bilang sama Allah. Gak usah pura-pura kuat. Udah gak kuat ya Allah, butuh pertolonganmu ya Allah. Bilang ke Allah. Dan sekarang, ini waktu privacy banget. Silahkan ngomong ke Allah. Apa yang mau disampaikan ke Allah, silahkan, saya gak mau ikut campur. Dalam kondisi yang sangat-sangat di alfa ini, Anda punya hak prerogatif di sini. Silahkan bicara ke Allah. Mau ngomong apa silahkan. Yang lirih, yang sopan ke Allah. Silahkan. Allah Rabbi. Allahumma antar ridha wa minkar ridha wa ilaikar ridha wa li kulli syai'in ada ridha ya Allah. Ya Allah, ridhoi setiap langkah kami ya Allah. Biarkan aku menjadikan keridhoanmu itu senjata bagi hidupku ya Allah. Ya Allah, ridhoi setiap usahaku memperbaiki diri ya Allah, agar lebih mudah bersih-bersih diri ini ya Allah. Ya Allah, aku ampuni orang yang sudah zalim terhadapku, maka tolong ampuni pula dosanya ya Allah. Ya Allah, aku maafkan mereka. Tolong ampuni mereka, bahkan cukupkan semua keperluannya ya Allah. Sambil ditepuk-tepuk dadanya, sebentar lagi selesai kok. Kapan lagi sih curhat ke Allah Bapak? Kapan lagi? Belum tentu saat Anda sendiri Anda bisa sehusyuk ini ke Allah. Nikmatilah sejenak. Kan lagi butuh Allah. Ya. Bilang ke Allah, aku butuh Engkau ya Allah. Wala taraktana ya ilahana ya Allah. Jangan ditinggalin kami ya Allah. Jangan biarkan kami berjalan sendirian ya Rabb. Baru sebentar kok ini, jangan buru-buru ya bicara ke Allah ya. Katanya lagi sulit. Mau minta tolong ke siapa coba? Tapi mungkin inilah caraku khusyuk berkomunikasi kepadamu ya Rabb. Tolong terima keluh kesah kami ya Allah, dan angkat semua permasalahan kami ya Allah. Kalaupun kesulitan itu ada, tolong ya Allah, digandeng hati ini, disentuh hati ini ya Allah. Semua terasa mudah jika kami sadar bahwa Engkau dekat dengan kami ya Rabb. Oke, ambil nafas pelan-pelan, lalu buang lewat mulut pelan-pelan. Coba rasain dulu nikmat itu. Coba dirasain dulu nafas itu.
Terima kasih ya Allah untuk nafas ini. Terima kasih ya Allah untuk pikiran ini. Terima kasih untuk pendengaranku ya Allah. Terima kasih untuk penglihatan ma'rifatku ya Allah. Terima kasih untuk rasaku ya Allah. Terima kasih untuk segala kesadaran ini ya Allah. Terima kasih untuk darahku ya Allah. Terima kasih untuk batinku ya Allah. Terima kasih untuk dagingku ya Allah. Terima kasih untuk air yang selalu bergerak dalam tubuh ini ya Allah. Terima kasih untuk seluruh partikel, bahkan partikel terkecil yang ada dalam tubuh kami ya Allah. Ya Allah, terima kasih sudah Engkau kuatkan. Terima kasih sudah Engkau ajarkan. Terima kasih sudah diingatkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ambil nafas pelan-pelan. Saya akan hitung mundur dari 5 hingga 1. Di setiap hitungan dengerin saya baik-baik. Biarkan setiap sugesti yang saya sampaikan ini menjadi satu di dalam hati Anda sehingga mewujud menjadi realita nanti. Pada hitungan ke-1 nanti baru buka mata Anda ya. 5, ambil nafas yang dalam dari hidung. Buang pelan-pelan. Ya Allah, sehatkanlah nafasku. Ya Allah, sehatkanlah pikiranku. Ya Allah, sehatkanlah seluruh panca indera. Alhamdulillahirabbil alamin. 4. Ya Allah, jadikan aku makhluk yang ajaib, lidahku tajam untuk berdoa, hatiku sensitif dalam rasa. 3. Ya Allah, jadikanlah setiap yang aku sentuh adalah jalan keridhaan-Mu ya Allah. Setiap kali bisnis yang aku kerjakan, banyak barokah manfaat di situ ya Allah. 2. Ya Allah, cerdaskanlah pikiran ini dan hati ini ya Allah. Ya Allah, wujudkan setiap apapun yang saya ucapkan dan saya rasakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelan-pelan sekarang buka mata Anda. Sebelum berbicara, sebelum mengatakan sesuatu, sekarang saya minta Anda minum air putihnya. Oke, baik. Dibiarkan rasa itu ada. Dilap dulu air mata. Dilap dulu air mata. Saya tanya sekarang ke Anda. Kapan terakhir kali Anda nangis ke Allah dengan segala ketulusan seperti ini? Kapan? Atau malah gak pernah? Gak pernah kan? Bahkan Anda gak sadar, Anda lupa dari masalah Anda. Sebagian besar di sini. Walaupun ada beberapa gak konsen, saya lihat. Berapa detik atau berapa menit Anda sudah lupa terhadap masalah Anda? Berapa detik dan berapa menit Anda baru jadi manusia yang sebenar-benarnya manusia? Berapa detik, berapa menit Anda benar-benar, mungkin Anda nggak sadar, Anda sudah benar-benar berkomunikasi. Anda sudah hakiki dzikir di situ. Bukan sekedar tentang amalan atau ucapan, tapi rasa terlibat di situ. Benar nggak sih? Benar nggak? Setelah buka mata nikmat nggak? Saya tanya, ada nggak di antara Anda setelah buka matanya, ya Allah, kenapa selesai ya? Kok saya pengen lanjut sebenarnya? Siapa? Angkat tangan. Tapi itu nikmat Bapak Ibu, asal tahu setelahnya. Ya, oke, sudah minum air putihnya. Saya buka sesi tanya jawab, mungkin barangkali 10 menit, oke ya, Mas Roni ya. Oke ya, 10 menit ya. Setelah 10 menit, emang ada grupnya sendiri? Mana Mbak Vista? Ada grupnya sendiri Mas Ron? Ya, ada Bu. grup webinar. Ada ya. Oke. Nanti malam ini, besok saya kirim voice note deh. Ya, biar pada tenang semuanya. Enggak Bapak Ibu, kalau bicara masalah Anda enggak sendirian. Yang ngomong yang sok bijak ini juga punya masalah. Semua orang di luar sana yang Anda lihat dengan segala kebahagiaan yang mereka tampakkan itu juga punya masalah. Jadi kalau bicara masalah Anda enggak sendiri. Semuanya punya. Bedanya adalah cara menyikapinya. Ya, bedanya cuma di situ saja.
Anda menyikapinya dengan panik dan bingung, kami menyikapinya dengan rasa penerimaan. Bedanya cuma di situ. Makanya kami alhamdulillah punya masalah gak lama. Anda kalau mau masalah tetap ada ya, awas ya, masalah tetap ada. Bukan berarti Anda ikut pembelajaran kayak gini terus besok tiba-tiba Anda jadi malaikat gitu, jangan ngimpi ya. Gak gitu konsepnya ya. Besok boleh jadi masalahnya lebih hebat. Gak nyuges saya. Boleh jadi masalahnya besok lebih hebat. Tapi percaya satu hal. Anda bisa kendalikan diri Anda setelah ini. Oke? Oke? Oke. Silakan Mas Roni, 1 atau 2 pertanyaan. Silakan. Baik, kita buka ruang diskusi dan tanya jawab. Yang ingin tanya bisa raise hand seperti Bu Karisma Mailasari ini. Itu tinggal di klik reaction. Nah itu kan ada raise hand. Klik raise hand biar kelihatan. Oke. Nah silakan yang ingin tanya bisa raise hand. Nah, sudah ada Bu Karisma Mailasari. 2 aja ya. Oke. Kalau kesulitan, sampaikan tangan. Oh, tadi Bu Vika ya? Bu Karisma boleh dipersilakan Mas Roni? Oke. Monggo silakan Bu Karisma. On Iya. on kamera nih. On cam ya. Oke, silakan Bu Karisma. Oke. Udah on cam Mhm, ya. Sudah. Assalamualaikum. Langsung pada pertanyaannya ya. Jangan curhat loh ya. Jangan curhat loh ya. Oke, silakan Ya. Bu Karisma. Saya Mhm. bisa di Bogor. Mas Roni bisa bantu saya Mas Roni? tahun udah balik bisnis. Suaranya putus-putus ya, Bu Karisma ya? Oh iya, mohon maaf Mas. Boleh deh matiin Suaranya- kameranya deh. Barangkali sinyalnya kebantu Mas Ron. Iya. Halo. Iya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, silakan. Berusaha tempatnya Melek banget. kesempatannya. Iya. Ya, saya single mom 6 tahun. Alhamdulillah ya melewati semuanya dan saya bolak-balik buka bisnis gagal. Yang ingin saya tanyakan Mas Kus, bagaimana mengetahui luka batin apa yang tertinggal dalam diri saya untuk mengulik itu semua dan menjawab saya sebenarnya kenapa? Itu bagaimana Mas? Poinnya, luka batin apa yang saya miliki, bagaimana saya mengetahuinya? Saya single pacaran sudah 6 tahun, saya bercerai. Oke. Dan saya buka bisnis lebih dari 2 kali gagal, Mas Kus. Oh, 5 kali. Oke, baik. Baik. Iya, Saya udah nangkep. terima kasih. Ya, Baik. Ya. Saya sudah nangkep pertanyaannya. Boleh di-on-kan kameranya tapi matikan mic-nya. oke. Oke, matikan. Oke, silakan on-kan kameranya. Baik, sambil nunggu saya jawab ya. Barangkali ini terjadi pada banyak orang yang ada di sini, mungkin. Bu Karisma, suara saya terdengar dengan baik tapi ya. Oke, anggukin kepalanya aja. Oke, sip. Gini. Luka batin apa yang sedang dirasakan sementara yang bersangkutan tidak ngerti luka batinnya apa? Sebenarnya mudah banget. Indikatornya cuma satu. Dengerin semuanya. Indikatornya Anda punya luka batin atau tidak terkait finansial adalah mengalami sebuah kejadian yang mirip-mirip atau mungkin bahkan sama berulang. Sampai di situ sebenarnya terjawab. Cuma masalahnya kan yang sering saya sampaikan, yang sering terjadi hari ini, yang berulang tadi maksud saya, itu cuma trigger saja. Itu cuma dampak saja. Kita punya PR untuk mencari akar masalahnya atau asbabnya atau sebabnya. Akar masalahnya di mana? Nah, ini yang harus ditemui. Harus ditemukan. Gimana caranya? Akar tuh maksudnya yang pertama kali terjadi. Tahan dulu di situ ya. Yang pertama kali terjadi, Anda perhatikan rasa yang muncul kalau Anda ingat itu. 1. Yang kedua, ini yang di luar kendali Anda nih. Ini yang agak-agak sulit.
Tapi bisa. Yang kedua adalah problemnya bukan dari dirimu sebenarnya akarnya, tapi dari orang tuamu. Yang mungkin orang tua pernah cerita kegagalannya ataupun tidak cerita, tapi Anda melihatnya. Ada yang ngerasa relate? Silakan tulis di kolom komen. Paham Bu Karisma? Paham ya? Nah, pada poinnya, pada intinya sebenarnya, temukan pertama kali Anda merasa gagal atau ditipu atau apalah problemnya. Kalau sudah ketemu, Anda harus bisa pastikan itu beres dulu. Beres itu di perasaan, bukan ngeberesin terus temuin orangnya, terus kalau orangnya nggak ada gimana? Bukan. Ini bukan bab kejadian, tapi bab rasa yang muncul. Paham ya? Saya rasa udah mulai paham nih teman-teman nih. Nah, rasa itu harus lepas. Nanti baru yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Cuma biasanya, walaupun tidak semuanya, kalau udah beres dengan akarnya, kesininya baik Bapak Ibu. Hidup itu asbab musabab saja sebenarnya. Bagaimana mungkin hal positif datang ke kita sementara modal yang kita keluarkan selalu negatif? Itu satu hal yang tidak mungkin. Tapi kita sepakat, doa kita semuanya pasti baik. Terjawab Bu Karisma? Apalagi udah 5 kali sebenarnya udah tahu. Gitu. Ntar kalau berkesempatan temuin saya di Jogja ya. Saya 2 minggu sekali tuh ada event. 2 minggu sekali selalu ada event di Jogja. Nah kalau mau buru-buru privat silakan temuin saya di Jogja juga ya. Terjawab ya Bu Karisma ya. Saya boleh lompat ke yang lainnya biar lebih cepat. Oke ya. Silakan Mas Roni. Bu Sri Wahyuni silakan. Ya, makasih. Terus Sama-sama, mau Bu Sri. tanya, kasus saya hampir sama kayak Bu Karisma, terus sering ditipu iya, terus orang kalau pinjem duit juga gitu, banyak yang nggak balikin atau apa. Sebenarnya setelah aku pelajari, sebenarnya kayak aku sudah nemu akarnya itu permasalahan aku sama almarhumah kakekku, bukan sama orang tua. Yang mengasuh ya. Enggak ngasuh juga. Dekat sama kakek. Enggak begitu deket, cuman kayak gini, ibaratnya dia sayang ke cucu-cucu yang lain, tapi tidak dengan aku di masalah keuangan kayak gitu. Oh oke, problemnya terbalik. Oke lanjut terus. Jadi kayak cucu-cucu yang lain mau apa saja kayak dia kasih, tapi ke aku enggak. Nah, aku inget banget kayak waktu itu aku minta duit buat kursus bahasa Inggris. Dia nggak ngasih, malah dia ngomong, kamu sekolah tinggi-tinggi juga nggak bakalan jadi apa-apa. Terus kayak di hati aku kayak jadi semacam dendam kayak gitu. Jadi aku liatin saja ya, saat aku besar nanti aku lebih baik dari cucumu yang lain kayak gitu. Baik Bu Sri. Ya, biar lebih jelas sebenarnya itu bukan problem yang sedang ingin Bu Sri tanyakan. Kan tadi kan problemnya sama. Dibohongi, ditipu berulang. Ini bukan akarnya. Ini problem yang berbeda nih maksud saya nih. Yang diceritakan tuh problem yang berbeda. Jadi bukan karena dendam aku itu. Bukan. Itu kasus yang berbeda atau problem yang berbeda yang sebenarnya dia akan memberikan dampak yang berbeda juga. Soalnya yang aku ingat cuman kalau nanti ya masalah sama kakekku itu kayak iri karena dia begitu. Pertanyaannya sekarang, pertanyaannya lebih ke yang sering dibohongi atau akar dendam. Gimana ya? Pertanyaannya yang dibohongi. Kenapa sering dibohongi? Oke, dibohongi. Enggak ada hubungannya sama kakek nih. Enggak ada. Memang enggak ada. Enggak ada, beda kasus. Beda problem, maka beda pula dampaknya ya. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi kalau pertanyaan lebih ke yang dibohongi, kenapa Gus? Di mana akar masalahnya? Sementara Bu Sri tadi bilang bahwa Bu Sri sudah menemukan akar masalahnya. Ya, akar masalahnya bukan itu. Bukan itu. Akar masalahnya pasti kejadian yang sejenis. Kan beda tuh. Sejenis itu maksudnya gini. Sebentar, jangan dipotong dulu.
Tuh, sebagian ngangguk-ngangguk sudah paham itu namanya. Jadi kalau kasusnya keuangan, maka kejadiannya terus keuangan. Tapi kalau kasusnya adalah cemburu sosial, biasanya yang akan terjadi adalah tidak mendapatkan apresiasi dari orang-orang terdekat. Maaf. Tidak mendapatkan apresiasi dari orang tua, tidak mendapatkan apresiasi dari suami. Jadi kasusnya berbeda. Ya, tapi kalau arah pertanyaannya lebih ke kenapa saya dibohongi berkali-kali, yang pertama kali dibohongi yang mana? Itu gak usah dijawab, kan tahu sendiri ya. Pertama kali dibohongi, inget dong, kan tadi udah sebut 5 kali tuh. Berapa kali? Sering. Sering, oke. Sering itu berarti banyak ya, lebih dari 2 ya berarti ya. Lebih itu masalah duit sering. Nah teman-teman, kalau bab seperti ini memang hampir, saya nggak boleh bilang nggak bisa sih. Saya belum nemuin orang yang bisa menyelesaikan sendiri kalau kasus ini. Ngerti nggak maksudnya? Jenengan butuh orang yang mampu mengarahkan, karena ini pada akhirnya Bu Sri harus diprogram ulang maksudnya. Belief lama itu diganti dengan belief baru. Gitu. Ntar mungkin Mas Roni bisa menjelaskan itu. Artinya apa? Harus ada penanganan khusus, mungkin lebih tepatnya begitu. Saya harus tanya dalam ini. Dulu gimana nih? Pertama kali yang Bu Sri rasakan kejadiannya kapan? Dengan siapa? Nah kalau Bu Sri ingat itu gimana? Itu harus ngecek sedalam itu. Karena dari misalkan contoh, ada 10 kejadian yang mirip sama. Saya ambil yang paling pertama, ternyata beres tuh. Saya lompat ke yang kedua, ketiga, keempat. Sampai saya menemukan ketika ingat kejadian itu, benar-benar mengganggu. Itu tuh problemnya di situ. Paham nggak? Paham ya maksud? Iya. Oke. Sesederhana itu. Kelihatannya ketika disampaikan sederhana sih memang. Jadi solusinya umumnya begini. Buat semuanya ya sebelum saya pindah ke Bu Anjani. Solusinya setiap kali muncul rasa tidak enak, boy dicatat ngono lho. Besok bingung lagi. Setiap kali muncul perasaan tidak enak, apapun itu. Ya, apapun itu wajib untuk dilepaskan. Nggak wajib sih, kecuali Anda ingin bahagia. Oke ya. Nah, sekarang tulis lagi. Ketika ada perasaan negatif muncul, saya izinkan rasa itu. Saya terima. Dan saya lepaskan ya Allah. Oke, Mas Roni sebelum ke Bu Anjani coba kembalikan ke galeri sebentar aja. Oke, Pak Bu lihat saya ya. Saya nggak tahu gimana caranya Anda menulis ini. Saya kasih tutorialnya, caranya. Ya, misal nih, dengerin saya, biar nggak bingung lagi. Ya, misal saya hari ini ingat satu kejadian. Oke, sebut saja misalkan, uang saya pernah dipinjam orang. Orangnya pun menghilang. Padahal deket banget sama saya, misal begitu. Ini contoh kasus saja. Pinjam uang nggak seberapa, orangnya hilang. Bisa tergambarkan bagaimana kecewanya saya? Bisa ya? Oke. Nah, saya kecewa nih. Dengerin dulu, jangan nulis dulu. Pak, Bu, masalah itu bukan untuk dicurhatin sebenarnya. Ke Allah kita nggak cerita, nggak curhat. Tapi ketemu si fulan Gus Baraja curhat gitu. Ya, bentar, jangan didahulukan curhat dulu, dengerin dulu. Saya kasih solusinya. Kecewa dong saya, pasti ya. Bisa tergambarkan kan rasa kecewa itu seperti apa? Nah, teknik yang benar
atau yang harus saya lakukan yang benar itu adalah saya akui. Oke, kalau Anda nggak bisa menggambarkan, saya izinkan memperhatikan rasa atau mengamati rasa, boleh jadi Anda nggak paham. Oke, langsung saja. Ya Allah, saya terima rasa kecewa ini. Tulis, Bu. Ketika saya kecewa, yang harus saya lakukan adalah saya terima kecewa ini. Ya Allah, saya sadar saat ini saya kecewa. Udah gitu aja. Ngaku ke Allah. Ya Allah, saya sadar saat ini saya kecewa. Saya terima ya Allah. Lirih aja ngomong begitu. Kalau perlu tekan dalam hati tuh. Saya terima ya Allah. Saya ikhlas ya Allah. Dan saya lepaskan dari hatiku ya Allah. Ambil nafas sampai di ujung. Tahan beberapa detik, 1-2 detik. Buang nafas bersamaan dengan mengucapkan istighfar. Nah, sekarang bingung. Nanti kalau dipraktekin beda Anda. Istighfar, closingnya di istighfar ya. Paham? Paham ya? Oke. Udah, cuma itu aja. Setiap kali muncul rasa itu, kan saya nggak tahu nih. Problemnya satu, cuma bisa sepersekian menit dia muncul lagi tuh. Yang barusan saya pandu Anda, itu cuma 2 menit paling lama. Oke, 3 menit deh. Masa menyembuhkan diri pelan-pelan 3 menit saja setiap kali muncul rasa Anda masih merasa kesulitan? Enggak ya? Ya kalau masih merasa kesulitan dan gak mau melakukan, emang dasar pengen sakit. Nggak semuanya pasti pengen sembuh lah. Tuh lihat senyumnya tuh. Wah, tuh bayangin Anda sekarang berhadapan dengan uang 100, 200 juta, 300 juta. Bayangin coba. Nah, kayak gitu loh. Hidup tuh kayak gitu. Sesimpel itu, membuat diri kita bahagia. Oke ya? Sudah paham sekarang? Setiap kali muncul rasa, lakukan itu. Oke, silakan Mas Roni ke Bu Anjani. Nggak usah kebanyakan teori, Bapak Ibu udah lakukan aja itu loh. Ntar juga tahu rasanya kayak apa. Bu Anjani, silakan Bu Anjani. Terima kasih Dus. Sebelumnya mungkin ini agak di luar topik ya. Ini tentang, kalau yang lain mungkin tentang finansial, tapi ini lebih ke saya mungkin agak curhat sedikit, tapi sedikit aja. Saya sebenarnya sudah menikah 8 tahun Gus, tapi saya ingin hamil. Nah, saya udah program ke banyak dokter gitu, tapi menyatakan masih normal. Nah, ada juga yang bilang mungkin itu karena sesuatu yang tersimpan atau emosi atau entah apa itulah. Tapi saya sudah berusaha melepaskan, tapi masih kayak susah gimana gitu Gus. Jadi minta sarannya. Baik, masalah keturunan. Ya. Oke. Jawab Mas Roni, jawab nggak? Kasihan udah tanya Mas Roni. Gini. Sepanjang yang saya tahu ya, beberapa ada memang kasus seperti ini. Ternyata setelah ngobrol panjang, saya dapat satu kesimpulan, Bapak. Nggak harus sama. Bisa jadi nggak sama. Saya tarik satu kesimpulan. Kayaknya entah bapaknya, entah ibunya pernah keberatan punya anak. Belum deh. Ntar deh, takut nggak bisa A, B, dan C. Kok senyum bener ya? Sayanya pas pertama nikah masih mungkin. Oke. Ya. Pak Bu nggak mudah ngecek orang begini. Gitu ya. Jadi kita nggak pernah ketemu ya, kenapa kok bisa ditebak? Karena ada polanya. Nah itu yang harus diberesin Bu Anjani. Minta maaf ke diri. Saya kasih sebuah imajinasi, mau?
Boleh, Bang. Bu Anjani, khusus Bu Anjani atau ada yang merasa punya problem yang sama? Sekedar berandai-andai saja sih. Seandainya ada satu ruh yang Allah siapkan di surga sana untuk menjadi anak. Seandainya, sekali lagi seandainya. Lalu tiba-tiba dia seneng. Oh, saya mau jadi anak dari rahim Bu Anjani. Seneng tuh dia tuh. Terus tiba-tiba Bu Anjani ngomong, kayaknya saya belum siap punya anak. Lalu anak itu menangis. Sedih nggak? Lalu anak itu menangis. Besok dia begitu lagi. Ternyata ibunya belum mau nerima. Besok begitu lagi belum mau menerima. Kebayang nggak? Kalau ternyata ruh itu sudah berpaling dari balik dia yang nggak mau. Misal, ini cuma berandai-andai saja. Jangan tanya dalil Bapak Ibu. Saya cuma ngajak Anda berimajinasi supaya Anda setiap apapun yang sudah Allah siapkan, makasih ya Allah, cuma jawabannya begitu loh. Ya kan? Nah, itu yang harus beres Bu Anjani. Minta maaf ke Allah. Ya Allah, mungkin engkau pernah sudah mempersiapkan waktu di jam, di hari A misalkan gitu. Lantas aku menolaknya, astagfirullahaladzim. Itu dicoba dulu ya. Dicoba dulu. 8 tahun yang menikah ya. 8 tahun. Ada yang dengan kesadaran seperti ini 12 tahun baru punya anak. Nah, belum lama. Umur berapa? 39, Gus. Gak apa-apa. Tidak ada yang tidak mungkin. Termasuk istri saya sudah diramal resti berbahaya, dokternya agak takut. Saya bilang, yang penting kamu punya kemauan. Saya berdoa lahir sehat walafiat, tanpa dioperasi, keluarnya pun enteng tuh bocah, dan mamanya langsung sembuh seketika. Nggak selalu apa yang dokter katakan harus kita validasi 100% itu benar gitu ya. Jadi Bu Anjani, pertanyaannya, apakah Bu Anjani benar-benar mau punya istri? Dan itu tanyakan pada suamimu juga. Apakah benar-benar mau punya anak, maksud saya. Tanyakan pada dirimu, tanyakan pada suamimu. Ya, programnya itu pikiran, bukan program bayi dan lain sebagainya, bukan. Pikiran dulu yang diprogram. Mana tahu Allah jawab doa setelah dengerin saya ngomong begini. Amin. Ya, dan sering-seringlah minta maaf kepada suami. Oh, saya nggak salah, saya nggak bilang salah benar. Tapi bagaimanapun suamimu tuh pantas untuk kamu mintai maaf, itulah pantas. Gitu ya. Oke, Bu Anjani, kalau kepanjangan Anda bisa nangis terseduh-seduh nanti. Itu ya, itu saja nasihat dari saya. Makasih. Silakan Mas Roni. Baik, Bapak Ibu. Saya harus tutup dulu ya. Terima kasih banyak buat kesempatannya. Apa poin dari